Hai semua, selamat datang kembali di Bin Clip Movie. Kali ini Mimin sudah merangkum film yang cukup menegangkan, yaitu Machete Kills 2013 yang menceritakan agen hebat kebal tembak yang berwajah sangar. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita review filmnya. Sambutlah jagoan kita Machete yang garang. Bagi yang belum mengenalnya, banyak orang salah mengira bahwa ia adalah seorang debt kolektor pinjaman online, atau tukang rampas motor kredit yang gagal bayar. Tapi semuanya keliru, dia adalah seorang agen khusus seperti Johnny English dan lain-lain. Walaupun berwajah buas dan garang, tidak sedikit wanita yang mau dicium olehnya. Dan ia tidak pernah gagal dalam misi menagih hutang. Maksud Mimin misi memberantas kejahatan, dan cerita pun dimulai. Diawali di perbatasan Meksiko, di mana terdapat kelompok tentara militer yang menjual senjata untuk kartel narkoba. Lalu datanglah agen Sartana dan agen Machete, menggagalkan transaksi mereka. Dengan hanya bermodalkan senjata pistol bodong, mereka membuat para tentara bersenjata lengkap ketakutan tak berdaya. Kemudian datanglah kelompok kartel, dan tiba-tiba mereka menembaki para tentara, hingga menyisakan Machete dan agen Sartana. Saat Machete akan dibunuh, datanglah kelompok lain dengan memakai topeng, dan membunuh para kartel itu. Machete memanfaatkan situasi itu untuk bersembunyi. Beberapa dari anggota kartel masih memburu Machete, tetapi hal itu hanyalah receh baginya, yang kebal apapun termasuk listrik. Agen Sartana tidak sengaja melihat sebuah rudal berhulu ledak tinggi di dalam truk tentara. Namun seseorang yang memakai topeng Rey Mysterio menembaknya. Machete yang telah selesai membereskan kartel terkejut, karena partnernya sudah tergeletak. Rey Mysterio itu pun datang kembali, dan akan membunuh Machete. Tetapi hal itu ia urungkan, karena polisi federal sudah mengepung tempat itu. Atas kejadian itu, Machete difitnah telah membunuh agen Sartana. Sheriff akan memberikannya hukuman mati. Namun, ketika hukuman itu dilakukan Machete tidak kunjung tewas. Sehingga sheriff polisi ketakutan, karena Machete adalah legenda penjahat yang sulit dibunuh. Dan terdengar bunyi telepon, ia adalah Presiden Amerika menelpon sheriff di sana, dan meminta untuk melepaskan Machete. This is Machete. Machete diundang ke Gedung Putih. Di sana, Presiden meminta Machete untuk membantunya membunuh seorang revolusioner Meksiko bernama Marco Mendez. Karena ia memiliki sebuah rudal yang ditujukan ke Washington. Dengan hal itu, Presiden memberikan Machete misi pergi ke Meksiko untuk membunuhnya. Dan sebagai gantinya, Presiden akan menghapus catatan kriminal Machete, dan secara resmi memberikan kewarganegaraan Amerika padanya. Awalnya Machete menolak, tetapi karena ia teringat oleh agen Sartana ia menerima misi itu. Machete berangkat ke San Antonio menemui seorang agen bernama Blanca Vasquez. Ia menyamar sebagai ratu kecantikan yang membantu Machete menyeberangi perbatasan, dan memandu segala misi Machete. Dan ia memberikan mainan untuk Machete. Ternyata, Machete tidak membutuhkan semua itu kecuali golok pembunuh naga. Ia lalu menjelaskan tentang Marco Mendez yang sangat sulit ditemukan. Untuk menemuinya ia harus menemukan wanitanya bernama Cereza yang berada di Acapulco. Dan sebelum berangkat, agen itu ingin merasakan kekuatan legenda Machete. Dengan wajah tanpa senyum, Machete memberikannya. Keesokan paginya, Machete melewati perbatasan menggunakan helikopter, ia terjun payung dan turun tepat di sebuah tempat kos-kosan esek-esek. Dan Machete adalah pelanggan pertama di sana, ia langsung memesan seorang gadis. Namun, madam bocil-bocil itu sedikit terkejut dengan foto yang diberikannya. Dan Machete diminta menunggu, tapi tiba-tiba, Machete kabur ke atas mencari wanita di foto itu, dan langsung membawanya pergi kabur. Di tepi pantai, wanita yang bernama Cereza itu menjelaskan kepada Machete bahwa Marco Mendez sebenarnya orang baik. Namun ia memiliki kepribadian ganda, kadang gila dan kadang normal, sehingga sulit ditebak. Ia juga meminta untuk agar Machete menyelamatkannya. Kemudian datang anak buah Mendez, dan membawa mereka dengan helikopter. Tak disangka,
Mendes memberi pesan pada Machete dengan membunuh Cereza. Sesampainya di tempat Mendes, ia bercerita mengenai tujuannya yang ingin menghancurkan Amerika dengan rudalnya. Ia juga telah menanamkan pemicu rudal ke jantung miliknya. Machete menanyakan siapa yang bisa melucutinya, yaitu dokter dan pembuatnya sendiri, namun tiba-tiba saat Machete akan dibawa, ia menunjukkan aksinya. Ia pergi dari sana dengan menyandra Mendes. Tapi sayangnya, Mendes mengaktifkan bom menjadi 24 jam waktu mundur peluncuran rudal itu. Dan ia membawa Mendes ke helikopter. Di perjalanan, ia memberitahu Presiden mengenai keadaannya. Untuk menghentikan pemicu ini, ia harus menemui pembuatnya, yaitu Vostek. Vostek adalah supplier senjata terbesar bagi Amerika, karena lokasinya di Meksiko. Presiden tidak bisa membantu, dan Machete harus menangani masalahnya sendiri. Tiba-tiba anak muah Mendes menembakinya dari bawah, tetapi karena Machete preman sangar dengan mudah ia membereskannya. Sesampainya di tepian, Mendes beralih kepribadian menjadi Mendes yang waras. Ia kemudian memperkenalkan diri kepada Machete, dan menyesal dengan apa yang terjadi pada Cereza. Tempat berpindah di sebuah stasiun radio, di mana mereka dipaksa untuk memberitakan tentang penangkapan terhadap Machete oleh anak buah Mendes. Juga disediakan hadiah $20 juta untuk menangkap mereka, dalam keadaan hidup ataupun mati. Di sisi lain di sebuah bar, diperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Kameleon, atau si Bunglon, yang terkenal sangat sadis, yang memiliki kemampuan mengganti kulitnya baik pria maupun wanita. Dan kesialan bagi siapapun yang telah melihat wajahnya, karena orang yang telah melihat wajahnya akan dibunuhnya. Ia melihat sebuah pesan sayembara di ponselnya, mengenai Machete dan $20 juta, dan ia tertarik untuk membunuhnya. Saat mereka menuju perbatasan, mereka mampir ke sebuah kafe untuk membeli bir dingin. Tanpa sengaja, radio di sana menyiarkan berita penangkapan mereka, dan hadiah $20 juta. Seketika, orang-orang di sekitar menjadi militan, lalu datanglah polisi mengepung tempat itu. Machete mengalahkan militan tadi yang tertarik akan hadiah, tetapi mereka hanyalah receh baginya. Dan ia memotong selang tabung gas LPG, dan seketika Machete pun berhasil kabur dari blokade polisi. Berpindah pada Kameleon, dia sedang bertanya sebuah lokasi. Namun kata-kata itu tidak dimengerti oleh penjaga pom mini eceran di sana. Dan arah yang ditunjuknya seperti meragukan, orang itu pun langsung dibunuh. Karena kejadian itu terekam oleh kamera pengawas. Akhirnya Kameleon berubah menjadi wanita, dan ia adalah Lady Gaga. Kembali ke Machete yang sedang membawa Mendes. Ia menuju ke klinik terdekat, karena Mendes terserempet peluru di lehernya. Ketika baru akan diobati, datanglah kelompok wanita dari tempat esek-esek tadi mencari mereka. Machete memberikan jebakan Batman untuk mereka. Dan tanpa berlama-lama, Machete membawa Mendes dengan kursi roda. Tetapi Madam ada di sana, dan Machete langsung pergi dari klinik itu menuju perbatasan. Dalam perjalanan itu, Mendes yang baik menceritakan jika dulu ia adalah seorang agen rahasia Meksiko. Ia mendapat misi untuk menyusup ke dalam kartel, namun dalam misi itu, ia justru menjadi bagian dari kartel juga. Ia dijebak oleh atasannya, dan dipaksa melihat pembunuhan anak dan istrinya, dan saat itulah kepribadiannya mulai berubah. Kemudian mereka tiba di sebuah lokasi kartel, di mana itu adalah tempat mobil rongsok. Dan seorang pak tua di sana mengatakan bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk sewa mobil. Tetapi karena melihat Mendes, ia tak jadi untuk menyewakannya. Dan pasukan kartel sudah mengepung tempat itu. Tiba-tiba pak tua menodongkan pistol pada Machete. Dengan sigap, Machete mengambilnya dan menembak tabung nos di kursi rodanya. Mereka menaiki mobil baja, dan segera pergi dari sana.
Dalam perjalanan itu, kelompok Madam dan pembunuh bayaran Chameleon berhasil menyusul mereka. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Madam memerintahkan cibi-cibinya untuk beraksi. Machete melemparkan golok pembunuh naga miliknya, dan seketika mobil Madam terbakar. Dan Madam mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sementara itu, Chameleon menabrak mobil Madam yang terbakar. Machete berhasil melewati perbatasan, dan landing dengan baik. Tiba-tiba, datanglah helikopter membawa kelompok bertopeng beserta anak buah Mendes yang sebelumnya sudah dibunuh Machete. Dan ia memenggal Mendes. Dan Machete pun segera dikepung. Ia dihujani tembakan bertubi-tubi oleh pasukan itu. Machete terbangun di sebuah kolam penyembuhan, dan melihat jantung Mendes masih berdetak. Namun Mendes sudah mati tanpa kepala di sebelahnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang bernama Luther Voss, yang tak lain adalah pendiri Vostech, dan juga pencipta pemicu rudal itu. Kemudian menjelaskan, perusahaannya itu yang penuh dengan teknologi dan ia membuat pesawat luar angkasa, yang sebentar lagi, akan membawa manusia untuk eksodus keluar angkasa. Ia menyatakan keinginannya untuk merekrut Machete untuk menjadi prajuritnya. Lalu ia memberi simulasi dengan melawan kloningan buatannya, yaitu anak buah Mendes yang berjumlah lebih dari 1 orang. Setelah itu, Voss tetap memaksa untuk merekrutnya, dengan bertujuan, menjadikan Machete menjadi banyak kloning. Tetapi Machete menolaknya dan ia berbalik arah menyerang Voss. Dirasa senjatanya terlalu canggih, Machete kabur dari tempat itu. Dan anak buah Voss mengejarnya. Kemudian Machete menuju ke sebuah helikopter yang menunggunya, tetapi sebelum itu, ia menghabisi anak buah Voss yang mengejarnya dengan putaran maksimal. Ia adalah agen Luz, dan ia membawa Machete pergi dari sana. Di markas agen Luz, ia memiliki seorang yang mungkin bisa melucuti bom itu. Namun Machete pasti tak suka dengan orang ini. Ia adalah Osiris yang telah membunuh kakaknya. Tapi kini, ia telah tobat dan berjanji akan menebus kesalahannya itu. Lalu agen Blanka menghubunginya untuk bertemu di suatu tempat. Berangkatlah mereka ke tempat pertemuan itu. Di sana, Machete bertemu agen Blanka, namun siapa sangka, agen ini agen ganda, yang juga ia adalah anak buah Voss. Terjadilah tembak-menembak di sana, tetapi agen Blanka melarikan diri dari tempat itu, dan Machete mengejarnya. Tapi sayangnya, Machete terkena tembakan dan ia terjatuh. Keesokan harinya, di sebuah gurun gersang dan karena tidak ada metro mini yang melintas, ia terpaksa mengulurkan tangannya untuk meminta tumpangan gratis. Datanglah sebuah truk yang memberikan tumpangan kepadanya. Namun ternyata, orang itu adalah pembunuh bayaran Chameleon. Ia berganti kulit lagi karena ada orang yang melihatnya. Kemudian ia meminta Machete untuk menggali kuburannya sendiri. Ketika Chameleon sedang asyik bicara sendiri, tak disengaja Machete melihat sebuah terowongan ilegal di bawahnya, yang langsung menembus perbatasan. Dan Chameleon mengejarnya. Di penghujung terowongan, Chameleon yang salah jalur, justru malah bertemu dengan kartel lain, dan ia pun dihabisi. Machete kemudian menuju markas agen Luz, dan segera menyusun rencana. Di malam harinya, mereka menyamar sebagai pelayan di acara peluncuran pesawat luar angkasa. Dan Machete langsung membubarkan acara itu, dengan memberitahukan bahwa Luther Voss sudah memasang bom untuk meledakkan bumi. Dan tembak-menembak pun terjadi. Machete dan Osiris menemukan jantung Mendes. Tapi tiba-tiba, Voss menghancurkannya. Dan bom itu mereset ulang waktu menjadi 5 menit lagi sampai rudal itu meluncur ke Washington. Osiris mengorbankan diri untuk melindungi Machete dengan menahan tembakan Voss. Ia pergi ke sebuah ruangan senjata. Ia tak sengaja melihat topeng milik kelompok bersenjata.
dan topeng Rey Mysterio milik orang yang telah membunuh agen Sartana. Ia tersadar, dalang dari semua ini adalah Luther Voss. Dengan marah, Machete bertarung dengan Voss, dan berhasil membakar wajahnya. Di sisi lain, Liz terkena tembakan di mata kirinya oleh agen Blanca, dan menjadi buta setelah ditembak. Namun ia berusaha melawannya habis-habisan, dan ia pun berhasil membunuh agen Blanca. Voss yang wajahnya meleleh terbakar, menggunakan topeng agar ia tetap ganteng. Dan ia tak sengaja bertemu Luz, dan ia ingin membawa Luz keluar angkasa. Ia lalu membekukan Luz dan membawanya, beserta para tawanannya menuju keluar angkasa. Sedangkan Machete yang berusaha menonaktifkan launcher itu malah terbawa meluncur. Namun, dengan golok pembunuh naga, ia berhasil memotong kabel yang ia sendiri tidak tahu itu kabel apa. Yang penting potong kabel, dan hebatnya launcher itu gagal meledak. Kemudian datanglah Presiden menemuinya di tempat pendaratan Machete, dan menugaskan misi baru untuk Machete, yakni menyusul keluar angkasa dengan menggunakan roket NASA kelas VIP. Dan sampai-sampai orang sekelas Elon Musk pun menggantungkan harapannya pada Machete untuk membereskan Voss di angkasa. Good luck, Machete. Get the bastard. Dan cerita pun berakhir. Kalau Mimin jadi Machete, Mimin akan ambil alih usaha esek-esek Madam, dan menjadikan Madam dan cibi-cibinya menjadi selir Mimin. Semoga rangkuman ini bisa menghibur kalian semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik channel ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang dengan bantuan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di review film Bin Clip Movie selanjutnya.